ورسوله لا نبي بعده. I'lamu ayyuhal ikhwah ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak dan Ibu para pentakziah rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, fa inna khairal hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada petunjuk, tidak ada kalam yang lebih baik melainkan petunjuk dan kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang terbaik setelah Al-Quran adalah kalam atau petunjuk dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila ada di luar dua ini, maka Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mencari petunjuk untuk beramal dan melakukan amalan yang tidak pernah berasal dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Bapak dan Ibu, mengkuburkan seorang jenazah adalah sebuah ibadah. Ibadah terakhir dari ibadah yang sangat panjang yang telah kita lakukan dalam prosesi fardu kifayah. Dimulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, lalu terakhir kita mengkuburkan beliau. Adapun Bapak dan Ibu, semua dalam agama kita sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad ibni Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan penjelasan setelahnya adalah penjelasan dan petunjuk dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka setelah dua petunjuk ini yang paling terbaik setelah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik lagi, termasuk dalam penyelenggaraan jenazah Bapak dan Ibu. Karena Nabi SAW, kata sahabat yang mulia Utsman bin Affan, adapun Nabi alaihi salatu wasallam, idza faragha min dafnil mayyit, setelah Nabi SAW menyelesaikan penguburan jenazah, waqafa alaihi faqal, lalu Nabi SAW berdiam sejenak di sisi kubur. Lalu Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum wasallu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, doakanlah ampunan, mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian untuknya, yakni untuk yang barusan kita kuburkan, yakni saudara kita, yakni dalam hal ini atuk kita, ya, wasallu lahu tathbit, dan mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Kekuatan itu apa Bapak dan Ibu? Fa innahul ana yus'al. Karena sesungguhnya sekarang setelah kita pergi nanti Bapak dan Ibu, beliau akan segera ditanya. Pertanyaan yang kalau di dunia bisa dengan sangat mudah kita mengingat dan menjawabnya. Marrabbuk wa man dinuk wa man nabiyyuk. Apa agamamu? Siapa Tuhanmu? Dan siapa Nabi SAW yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Di dunia mudah kita menjawabnya, namun di akhirat beliau butuh doa dari kita semua. Di samping amal ibadah yang telah beliau lakukan tentu di tahun-tahun yang sangat banyak yang telah beliau lewati, 88 tahun yang penuh dengan amal soleh insyaallah, maka kita terakhir membantu beliau dengan doa dari kita semua Bapak dan Ibu. Maka doa di sisi kubur adalah sunnah. Yang mengatakan tidak ada doa di sisi kubur, maka terlihatlah oleh kita dia tidak pernah belajar. Maka doa ini sunnah, di sisi kubur doa sunnah, ya. Dan sebagaimana sunnah dari Nabi SAW adalah doa kita masing-masing menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan kita, memohon dengan doa yang paling indah, yang paling terbaik dari diri kita, yang paling ikhlas. Dan boleh mencontoh doa yang dari Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma firlahu, Allahumma sabithu, Allahumma firlahu, Allahumma sabithu, Allahumma firlahu, Allahumma sabithu. Kemudian dengan doa-doa yang lainnya, ya. Dan demi Allah, Nabi SAW dan para sahabat berdoa di sisi kubur. Banyak sahabat, yakni salah satunya anak Nabi Ibrahim, ataupun sahabat Nabi Utsman bin Mas'un, ataupun sahabat-sahabat Nabi yang lainnya yang meninggal di perang Badar. Beliau radhiyallahu anhum, para sahabat Nabi dan Nabi SAW berdoa, masing-masing mengangkat kedua tangan mereka menghadap kiblat dan menyampaikan doa yang terbaik dari kita masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu, kita